dari gelap menuju terang. Begini, saya tadi bilang dari suasana gelap ke yang terang. Semua manusia pada saat dilahirkan oleh ibunya itu tidak mengetahui apa-apa. Jangankan punya ilmu, mengenali lingkungannya aja tidak tahu. Merah, putih, nggak tahu. Baik, apalagi baik dan buruk yang abstrak, nggak tahu. Jadi ketika kita dilahirkan oleh ibu kita tidak mengetahui apa-apa. Nah, tidak mengetahui apa-apa itu adalah kegelapan. Kemudian Allah memberi kita modal supaya kita bisa menggunakannya untuk menuju ke yang terang. Modal itu berupa apa? Ada yang nempel pada diri kita masing-masing, yaitu indera, pendengaran, penglihatan, dan indera yang lain. Ditambah lagi dengan akal, karena kalau kita mengamati dengan mata butuh penafsiran. Untuk menafsirkan apa yang kita lihat atau yang kita dengar, kita mesti menggunakan akal. Akal tidak hanya untuk mengenali saja, tapi sekaligus menimbang-nimbang sehingga mengambil suatu kesimpulan. Kemudian dari kesimpulan itu dengan menggunakan akal juga kita bisa mengambil keputusan untuk melakukan apa. Jadi akal kita ini kita gunakan untuk belajar secara bertahap dari waktu ke waktu. Belajar mesti bertahap karena Allah menerbitkan terang juga bertahap. Asalnya gelap di malam hari, itu sedikit terang di waktu fajar, terus makin terang, kemudian siang hari sangat terang. Jadi bertahap. Begitu pula ketika kita itu keluar dari kegelapan menuju ke yang terang, itu mesti bertahap. Jadi kita gunakan indera dan akal agar kita bisa belajar secara bertahap dari waktu ke waktu tentang bagaimana cara menempuh kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik, dan kita orang mukmin mempercayai bahwa kehidupan itu ada dua kesempatan, yaitu di dunia dan di akhirat. Yang kita cari adalah kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Dan kita mengetahui bahwa nasib kita di akhirat itu ada kaitannya dengan apa yang kita lakukan di dunia. Mengetahui keterkaitan ini juga penting sehingga kita bisa menentukan apa yang harus kita lakukan supaya besok di akhirat itu kita bisa menikmati kehidupan yang baik. Kehidupan baik itu bagaimana? Ada dua hal yang utama. Kehidupan baik itu nomor satu, terhindar dari celaka, terhindar dari kesengsaraan. Jadi biasanya diringkas selamat. Selamat itu artinya terbebas dari kesengsaraan, dari kesulitan. Terus setelah selamat, baru kita mencari kesejahteraan, termasuk kebahagiaan atau kesejahteraan dan kebahagiaan yang kita harapkan di dunia maupun di akhirat, kita selamat dan bahagia. Bahwa kita lahir itu tidak tahu apa-apa, itu diungkapkan oleh Allah di surat An-Nahl, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'ah. Allah telah melahirkan kalian dari perut ibu-ibu kalian. Saat itu kalian tidak mengetahui apa-apa. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Kemudian Allah membuat untuk kalian pendengaran, penglihatan, dan akal pikiran agar kalian bersyukur. Jadi kita ini diberi fasilitas oleh Allah, kemudian kita didorong untuk mensyukurinya. Mensyukuri pemberian itu gimana? Mensyukuri pemberian itu dalam prakteknya kita memanfaatkan pemberian Allah itu, kita gunakan yang semestinya,
Kalau Allah mengharapkan kita selamat dan bahagia, kita gunakan semua fasilitas yang diberikan oleh Allah itu, kita kerahkan sebagai modal untuk kehidupan yang selamat dan bahagia itu. Tentu berbeda cara hidup orang-orang yang telah dilengkapi dengan ilmu, dengan pengetahuan, dan mereka yang tidak berilmu. Jadi indera dan akal itu kita pakai untuk menangkap apa yang ada di lingkungan kita, kemudian kita terjemahkan, kita simpulkan. Nah, itu kita biasanya menyebutnya ilmu. Nah, orang yang berilmu tentu beda dengan orang yang tidak berilmu. Maka kewajiban bagi orang tua lah, karena bayi waktu lahir kan tidak tahu apa-apa. Kewajiban bagi orang tua untuk mendidik anak-anaknya agar mereka bisa mengatasi segala macam masalah. Kalau tadi saya mengatakan selamat itu artinya terbebas dari kesulitan dan kesengsaraan, maka kesengsaraan itu biasanya kita sebut masalah. Nah, kita sudah dibekali indera dan akal, perlu arahan dari luar. Jadi kalau kita belajar itu kita tidak bisa mengandalkan bakat saja, nggak bisa. Kita punya bakat cerdas, tetapi kalau tidak dibuat tidak dipengaruhi dari luar, ya dewasanya tidak jadi pinter. Jadi orang tua sebagai lingkungan bagi anak-anak itu harus mendidik, mengajari anak-anak bagaimana cara mengatasi segala macam masalah dengan cara yang benar dan selamat. Dengan cara yang benar, karena kadang-kadang kita itu menghadapi masalah, kemudian cara menghadapinya masalah itu dengan tindakan yang menghasilkan masalah lagi. Misalnya ini anak-anak muda suka kalau lagi bete terus pergi ke dunia gemerlap, ke disco, ke nightclub misalnya. Dikira dia sudah bebas dari masalah. Oh, bukan bebas, malah tambah, karena dia tidak mengatasi sumber masalah tadi, tapi malah dia melakukan tindakan-tindakan yang bisa mendatangkan masalah baru. Paling tidak masalah baru itu apa? Duitnya berkurang. Dia akan menghadapi masalah kekurangan dana untuk makan dan sebagainya. Kemudian kalau dia dipengaruhi oleh orang-orang yang bermaksud jahat, ya, supaya dia itu mau membeli lagi, dikasih narkoba, itu menjadi masalah lagi. Ya. Jadi orang tua ini harus memberi pengarahan kepada anak-anak bagaimana cara mengatasi masalah-masalah dalam kehidupan ini dengan selamat dan bahkan bisa membahagiakan. Tentu berbeda orang yang berilmu dan yang tidak berilmu. Allah mendorong kita berpikir untuk membedakan itu dengan bertanya. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Katakan Muhammad, apakah sama orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui, orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Innama yatadzakkaru ulul albab. Yang bisa mengambil pelajaran adalah orang-orang yang memiliki akal dan menggunakannya dengan baik. Ya, ulul albab seringkali diterjemahkan cukup dengan berakal. Nah, kalau hanya berakal belum tentu dia ulul albab. Ulul albab itu dia punya akal dan dia memanfaatkan akalnya dengan baik, dengan cara-cara yang baik, yang tentu yang diridhoi oleh Allah. Itu baru namanya ulul albab. Tidak sama orang yang berilmu dan yang tidak berilmu. Nah, orang yang menjalani kehidupan tanpa ilmu itu bagaikan orang buta. Ya, karena orang buta kan tidak bisa melihat lingkungan. Orang yang tidak berilmu, di depannya ada masalah, tapi dia tidak tahu bahwa itu masalah. Jadi dia tidak buta, tetapi seperti buta.
Kalau Allah memberikan perumpamaan orang buta, itu bukan buta mata, tetapi buta hati atau buta pikiran. Jadi orang yang menjalani kehidupan tanpa ilmu itu bagaikan orang buta yang berada di dalam lingkungan dan suasana kegelapan. Jadi dirinya sendiri gelap, tidak bisa melihat, lingkungannya juga gelap. Nah, karena tidak memiliki ilmu yang digunakan sebagai pedoman, orang semacam ini akan menempuh kehidupan hanya sekedar mengikuti keinginan atau selera saja. Jadi jalani hidup, ya udah, apa kata nanti, yang dihadapi apa. Ketika yang dihadapi itu keadaan tertentu, dia mengambil langkah yang menurut dia menyesuaikan dengan situasi itu, tetapi menyesuaikannya tanpa ilmu. Jadi akhirnya dia hidup terumbang-ambing oleh kejadian-kejadian, karena dia kalau mengendarai mobil, dia tidak nyetir. Dia akan jalanin aja, mobil itu jalan, tabrak sana, tabrak sini, keserempet kiri, keserempet kanan. Itu karena dia tidak nyetir, tidak tahu bagaimana cara belok, berhenti, dan sebagainya. Itu orang yang tidak berilmu. Jadi mereka yang tidak berilmu itu mengatasi kehidupan hanya dengan cara mengikuti keinginan atau selera saja, sehingga seringkali dia justru merugikan diri sendiri, karena seringkali perbuatannya berakibat buruk. Itulah sebabnya dia menjadi menzalimi diri sendiri, karena langkah yang dia lakukan itu merugikan diri sendiri. Jadi kalau ini saya tidak tahu tentang ilmu manajemen ya, dari luar saya melihat kalau kuliah di PPM itu kan diajari bagaimana cara mengelola bisnis, mengelola organisasi, tentu dengan pertimbangan-pertimbangan, faktor-faktor fundamental harus dipertimbangkan. Tapi kalau orang yang tidak punya ilmu, nggak pernah kuliah, berbisnis itu hanya mengikuti intuisi, atau ikut-ikutan, terus tahu-tahu salah, bukan untung tapi malah buntung. Ya, jadi kita tidak boleh menjalani kehidupan dengan kebodohan, artinya tanpa mempelajari. Kalau kita tidak mau mempelajari terlebih dulu, akibatnya kita bisa melangkah yang merugikan diri sendiri. Kalau kita merugikan diri sendiri, itu namanya zalim. Zalim itu artinya menganiaya diri sendiri. Balik taba'al ladzina zalamu ahwa'ahum bighairi ilm. Orang-orang yang zalim, orang-orang yang menganiaya diri sendiri, itu mereka mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu itu selera diri. Hawa itu selera atau keinginan, an-nafs itu diri. Jadi ngikuti selera saja. Bi ghairi ilm, tanpa ilmu. Karena dia itu hanya ngikuti selera, ngikuti keinginan tanpa dibekali dengan ilmu, ya akhirnya dia ngawur. Nah, kalau orang itu dalam hidup ini hanya mengikuti hawa nafsu, maka kecenderungannya mereka menjadi zalim. Maka di sini tidak dirangkaikan balik taba'al ladzina zalamu ahwa'ahum bighairi ilm. Orang-orang yang zalim itu mengikuti keinginannya sendiri tanpa ilmu pengetahuan. Nah, ini kalau kita lihat kehidupan kita sekarang ke arahnya ke situ. Ketika cari penghasilan juga begitu. Yang penting duitnya banyak. Halal apa enggak tahu, pokoknya yang penting banyak. Jadi gaji 5 juta sebulan enggak apa-apa, asal sikutannya bisa 100 juta. Jadi ya gajiku memang kecil 5 juta, tapi aku bisa take home pay ku bisa 105. Yang 100 dari mana? Meres-meres orang karena dia memberi pelayanan kepada masyarakat, atau korupsi. Itu banyak orang yang sekarang seperti itu. Itu
Karena orang-orang semacam itu mengikuti nafsu saja. Ya. Yang saya sering dengar bahwa ada orang ditawari jabatan, terus dia harus memberi sumbangan. Sumbangan itu bisa di depan, bisa di belakang, atau dua-duanya. Di depan harus membayar sekian miliar, nanti harus setor sekian. Terus ditanya, bagaimana aku bisa membuat setoran sekian? Sekian itu bisa triliunan. Tunjukin, nih lihat nih, lembaga yang kamu akan pimpin itu programnya ini. Ya, proyeknya ini. Semua itu nilainya sekian. Kamu harus bisa menyisihkan dari itu sepertiganya misalnya, atau seperlimanya, itu jumlahnya sekian triliun. Nah, itu terus kalau dia hanya mengikuti selera, ya mau aja. Nah, itu mereka menzalimi diri sendiri. Kalau orang memang kecenderungannya begitu, faman yahdi man adallallah. Kalau orang itu sudah dibiarkan sesat oleh Allah, siapa yang bisa memberi petunjuk kepada dia? Ya bisa. Karena itu, jika manusia sejak kecil tidak pernah diberi ilmu pengetahuan tentang cara hidup yang baik, yakni dengan cara hidup yang bisa menghindarkan dia dari kesengsaraan dan bisa meningkatkan kesejahteraannya, maka dia akan menjalani kehidupan dalam kegelapan. Akibatnya dia akan tersesat dalam kehidupannya. Nah, orang yang yang mau dididik dengan apa? Dengan ilmu-ilmu yang mendasar, yang universal. Allah memberi ilmu itu melalui wahyu yang diberikan kepada Nabi. Kemudian Nabi itu mengajarkan kepada umatnya. Nah, ini kebetulan kita sudah memasuki bulan Rabiul Awal, bulan di mana Rasulullah dilahirkan. Kita memperingatinya kemarin hari Sabtu ya, hari Sabtu yang lalu. Nah, itu kita memperingati hari Maulid Nabi. Kaitannya dengan tema kita ini adalah bahwa Nabi Muhammad itu berperan dalam mengentaskan manusia dari kegelapan menuju ke terang. Untuk bisa mengentaskan itu, Nabi Muhammad harus membawa ilmu. Ilmunya apa itu? Al-Quran. Jadi Al-Quran itu antara lain adalah ilmu tentang bagaimana cara menghadapi kehidupan, cara mengatasi permasalahan-permasalahan tanpa menimbulkan masalah lain, dan bahkan bisa membawa kepada kesejahteraan dan kebahagiaan. Jadi wahyu yang disampaikan kepada Allah itu kalau diterapkan akan mengentaskan seseorang dari kegelapan menuju ke terang. Nah, karena Rasulullah itu membawa kebenaran, maka kita mesti mengikuti yang diajarkan oleh Rasulullah. Nah, kalau ada orang tidak mau mengikuti Nabi itu membawa kitab, kemudian orang itu tidak mengikuti Nabi, berarti dia juga tidak mengikuti kitab tadi. Kitab yang isinya itu ilmu pengetahuan bagaimana cara menghadapi, ilmu cara menghadapi. Jadi ini lebih bukan sains ya. Ilmu yang saya maksud ini bukan sains, tapi ilmu pengetahuan yang praktis. Yang penting kamu jalani ini, jangan jalani itu. Nah, maka Al-Quran tidak disebut sebagai sains, tapi sebagai pedoman hidup atau sebagai pedoman hidup yang isinya itu perintah dan larangan. Ya, karena namanya pedoman itu kan lakukan ini, jangan itu. Nah, kalau orang tidak mau percaya kepada Nabi, tidak mau percaya kepada Al-Quran yang isinya ayat-ayat dari Allah, ya orang itu akan tetap dalam kegelapan. Nah, Allah menggambarkannya
walladzina kadzabu biayatina summu wa bukmun fi dhulumat. Orang-orang yang tidak mau percaya kepada ayat-ayat kami, tidak percaya kepada Al-Quran yang dibawa oleh Nabi, sumun, mereka itu bagaikan orang yang peka atau tuli, ya, bukmun dan bisu, fi dhulumat, yang hidup dalam kegelapan. Ini dalam bahasa Arab, kegelapan itu bisa dijamakkan. Kalau dalam bahasa Inggris, kegelapan itu uncountable noun, tidak bisa dijamakkan. Tapi dalam bahasa Arab bisa dijamakkan. Karena kegelapan yang bisa dijamakkan adalah macam kegelapan. Contoh yang konkret, seseorang yang berada di tanah lapang malam hari. Malam itu tidak ada sinar matahari, maka itu gelap. Sudah begitu ada awan yang pekat sekali, padat. Nah, awan yang padat itu menyebabkan gelap. Sudah begitu turun hujan. Hujan turun, itu juga air menghalang-halangi ditembusnya sinar. Kalau itu berupa hujan yang banyak, itu kan prisma-prismanya menyebarkan sinar. Jadi akhirnya ketika kita di tengah-tengah itu, kita tetap dalam kegelapan. Jadi dalam fidzulumat, dalam banyak kegelapan. Nah, terus kalau contoh lain, bayi itu berada di dalam kandungan rahim. Karena rahim itu tertutup, maka itu gelap. Rahim itu berada di dalam perut, yang di situ ada benda-benda lain, plus dan ada ini pembungkus perut itu. Apakah itu daging, lemak, kulit. Nah, jadi di dalam beberapa macam kegelapan. Nah, dalam kehidupan juga begitu. Orang yang tidak mau percaya kepada ayat-ayat Allah, itu mereka hidup di dalam bermacam-macam kegelapan. May yasha'illahu yudlil wa may yasha' yaj'alhu 'ala shiratal mustaqim. Ada orang-orang yang memang dibiarkan oleh Allah sesat. Dibiarkan sesat kenapa? Maunya sendiri. Ya, maunya sendiri dia kesesat. Dikasihi petunjuk kok nggak mau. Adanya Allah memberi petunjuk itu kan artinya kamu jangan di kegelapan, sini ke tempat yang terang. Dia nggak mau, ya udah sesat ya. Dan ada orang yang dikehendaki oleh Allah yang mengikuti jalan yang lurus. Nah, ketika orang itu mendustakan atau tidak mau percaya kepada Nabi Muhammad, tidak percaya kepada Al-Quran, maka cara hidup dia itu akan menyimpang. Dan menyimpang itu bahasa lainnya adalah sesat. Nah, ketika seseorang itu seharusnya mengikuti satu jalan yang lurus, ya, kemudian kok dia menyimpang. Pertama-tama menyimpangnya sedikit, tapi terus lama-lama menjadi makin jauh, Nah, ini drifting away, menjauh mulai dari sedikit sampai ke banyak sekali. Jadi orang yang tidak mau percaya itu akan menyimpang makin hari makin jauh. Makin jauhnya bagaimana? Misalnya sampai dia menyembah selain Allah, menyembah patung, menyembah duit. Duit nggak bisa apa-apa kok. Ya bisa kita gunakan untuk membeli sesuatu, tetapi seringkali duit tidak bisa menolong. Kalau kita misalnya ada seseorang yang sakit parah, kemudian dia punya duit banyak, ya, belum tentu duitnya itu habis tapi dia bisa sembuh, belum tentu. Ya. Apalagi kalau anaknya itu sesat, sudah menjadi kecanduan narkoba, duit berapapun tidak bisa membuat dia sembuh, kecuali kalau anak itu memang ada
ada kesadaran, ya. Maka orang yang menyimpang semacam itu berada di dalam kegelapan, dan kegelapan itu makin hari makin sempurna, makin gelap gulita. Kalau makin gelap gulita, maka makin sulit baginya untuk memperoleh penerangan dari Allah. Ya, karena dia mengingkari Allah. Kalau sudah mereka orang-orang semacam itu menjauhi Allah, padahal yang membuat cahaya, yang memberi makan penerangan itu Allah, ya dia makin gelap saja. Ya, itu diumpamakan oleh Allah hidup dalam kebodohan dan apalagi mengingkari itu. Jadi kebodohan itu sendiri sudah gelap, kemudian dia mengingkari bimbingan Allah, tambah gelap lagi. Itu diumpamakan au kadhulumatin fi bahril lujji yaghshahu mawjun min fawqihi sahab. Seperti orang yang dalam gelap gulita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh ombak, yang di atasnya ada ombak lagi. Jadi malam hari itu sudah gelap, ombaknya tinggi membuat lebih gelap, dan makin tinggi makin gelap lagi karena ombak itu mempercikan air yang bisa menyelimuti atau bisa menyebabkan terhalangnya cahaya. Sudah begitu di atasnya ada awan lagi. Jadi gelap gulita yang tindih menindih. Apalagi jika dia misalnya mencoba mengeluarkan tangan, mau melihat tangannya, dia nggak bisa melihat tangannya sendiri saking gelapnya. Tidaklah dia dapat melihat tangannya, dan barang siapa yang tidak diberi cahaya oleh Allah, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya apapun, karena yang bisa menciptakan cahaya hanyalah Allah. Nah, ini jadi hal yang abstrak, ya, kegelapan dalam pikiran diumpamakan oleh Allah dengan kegelapan di lautan supaya lebih mudah bagi kita memahaminya. Nah, berbeda dengan orang yang berbekal ilmu. Orang yang dibekali ilmu, dia bagaikan orang yang melek matanya dan menjalani kehidupannya dalam suasana yang terang. Ya, dirinya bisa melek, suasananya terang, sehingga dia bisa melihat jalan mana yang bisa ditempuh, yang bisa ditempuh dengan selamat dan bahkan bisa membahagiakan. Ya, kalau kita dalam kegelapan, kita menggunakan senter. Nah, senter ada yang lampunya terang, ada yang kurang terang. Nah, kalau kita mau tahu jalan mana yang aman dilewati, ya pakai senter itu. Ya. Ibaratnya kalau kita menggunakan ayat-ayatnya Allah, pelajaran dari Allah dan Rasulnya, itu sepertinya kita itu sedang menggunakan senter. Mana ini, mana ini. Ya. Tentu tidak sama orang yang berada dalam kegelapan dan dalam suasana terang. Dan beda orang yang buta dan orang yang bisa melihat. Qul hal yastawil a'ma wal basir. Katakan, apakah sama orang yang buta dan orang yang bisa melihat? Am hal tastawil dhulumat wan nur? Atau samakah gelap dan terang? Agar manusia bisa hidup dengan selamat dan bahagia, Allah dengan kasih sayangnya memberi manusia bimbingan yang bisa menerangi jalan mana yang bisa ditempuh dan jalan mana yang harus dihindari. Nah, karena sifatnya menyinari, maka Allah menyebut bimbingan itu sebagai nur atau cahaya. Allah memberi bimbingan kita dengan Al-Quran, maka Al-Quran itu diistilahkan oleh Allah sebagai nur atau cahaya. Coba kalau kita lihat di surat At-Taghabun, fa'aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna. Berimanlah atau percayalah kalian kepada Allah dan utusannya dan cahaya yang telah kami turunkan. Cahaya yang telah kami turunkan ini apa? Al-Quran. Percayailah. Ya, kalau kita percaya, maka kita punya kecenderungan mau mengikuti. Tapi kalau ada orang yang tidak percaya, ya namanya saya nggak percaya, maka dia tidak mau mengikuti. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Jadi ada yang
mau mengikuti, ada yang tidak. Tentu manusia membutuhkan guru yang mengajarkan isi kitab itu, guru yang memberi penjelasan, ya, sekaligus guru itu membimbing kita tentang bagaimana cara menerapkan ilmu yang terkandung di dalamnya. Dan guru utama dalam hal ini adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, karena beliau yang ditugasi oleh Allah, yang menerima wahyu, kemudian dia jelaskan kepada manusia, kepada umatnya, memberi penjelasan. Itu tugas guru, berarti Rasulullah adalah guru kita. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nur. Al-Quran adalah kitab yang kami turunkan kepadamu agar kamu bisa mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju ke terang. Bi'idzni rabbihim, atas izin Tuhan mereka. Jalan yang terang itu mana? Ila siratil azizil hamid, yaitu jalan yang menuju kepada Allah yang maha perkasa dan maha terpuji. Nah, karena Nabi Muhammad SAW itu membawa cahaya, maka beliau juga disebut sebagai cahaya yang menerangi. Jadi kalau ada orang membawa cahaya, sebenarnya cahayanya itu yang dibawa, tapi kadang kita menyebut orangnya itu pun juga cahaya. Maka kitab Al-Quran disebut cahaya, dan Nabi Muhammad itu juga cahaya yang menerangi, ya. Saya ulang, karena Nabi Muhammad membawa cahaya, maka beliau juga disebut sebagai cahaya yang menerangi. Seperti firman Allah, ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Wahai Nabi, kami telah mengutusmu sebagai saksi dan untuk memberikan kebahagiaan atau kabar gembira, dan juga untuk memberikan peringatan, dan juga untuk mengajak orang untuk menuju kepada Allah. Fungsimu sebagai siraj munira, sebagai siraj itu lampu, munira yang menerangi. Jadi Rasulullah itu sendiri adalah cahaya, karena beliau yang membawa cahaya itu. Maka beruntunglah orang-orang yang mau mengikuti ajaran Al-Quran, karena Allah dengan buku ini membimbing kita manusia untuk mengikuti jalan yang lurus, jalan yang konsisten menuju ke keselamatan dan kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat. Allah berfirman, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang kepada kalian dari Allah cahaya dan kitab yang memberi penjelasan. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Allah menggunakan kitab ini untuk memberikan petunjuk kepada orang yang mau mengikuti jalan keselamatan. Jadi Al-Quran itu adalah bimbingan untuk menuju kepada keselamatan. Wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri bi'idhnih. Dan Allah menggunakan Al-Quran ini untuk mengeluarkan orang-orang dari kegelapan menuju ke terang atas izinnya. Wa yadihim ila siratal mustaqim, dan Allah memberi hidayah kepada mereka ke jalan yang lurus. Lalu bagaimana indikasinya orang yang beruntung mau mengikuti cahaya itu dan yang tidak? Indikasi bagi orang yang beruntung adalah bahwa dia dengan sukarela, ya, dengan sukarela. Karena kalau namanya mengikuti cara hidup itu mesti dengan sukarela. Dan dengan lapang dada bersedia untuk mengikuti ajaran Al-Quran. Karena kalau tidak dengan sukarela itu kan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah itu masih ada was-was. Ini benar nggak sih? Benar nggak sih? Nah, kalau dia was-was, maka ketika dia menjalani sesuatu program, dia ragu-ragu, akhirnya tidak all out, ya, dan dia tidak waspada.
Sebaliknya, indikasi orang yang sesat adalah bahwa dia tidak mau mengikuti ajarannya, bagaikan orang yang keras hatinya atau keras kepala. Keras hati, kalau bahasanya Al-Quran, itu keras hati, tapi kalau kita bahasa Indonesia, kita menyebutnya keras kepala. Orang yang bandel. Ya. Afaman syarahallahu sadrahu lil islami fahuwa ala nuri min rabbih fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalin mubin. Maka apakah orang-orang yang itu yang dibahas sebelumnya itu adalah orang-orang yang dibuka hatinya untuk menerima agama Islam, lalu ia mendapatkan cahaya dari Tuhan. Apakah itu sama dengan orang-orang yang membatu hatinya? Maka kecelakaan yang besarlah bagi mereka yang telah membatu hatinya untuk mengingat Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Jadi kalau kita ingin bisa mendapatkan cahaya itu, sikap batin dulu. Syarahallahu sadrah. Bahasa letternya di sini, Allah membuat dadanya itu lapang. Artinya dia lapang dada, nurut lil islami, untuk tunduk patuh. Islam itu artinya tunduk patuh. Kalau masih ada rasa bandel, berarti kita kurang berbakat untuk mendapatkan cahaya itu. Jadi kita biasakan. Pertama kita yakini Al-Quran ini benar. Maka aku akan mengikuti Al-Quran ini. Pasti benar. Terus kalau ada yang kita itu merasa, kok begini ya? Nah, pertanyaan kok begini ya itu pantas atau wajar. Karena apa? Kita sudah terlanjur dari kecil dididik dengan cara yang sekuler. Karena kita sudah dididik dengan cara sekuler, tidak mengaitkan kejadian-kejadian itu dengan penciptanya, maka kalau ada bimbingan yang mengaitkan, kita itu bertanya-tanya kok begini. Jadi kalau ada seperti itu, maka sikap kita yang baik adalah, oke, aku berarti harus meninggalkan pola pikir yang lama. Aku menggunakan pola pikir yang sesuai dengan Al-Quran. Ya. Jadi ini makin banyak kita itu belajar secara sekuler, maka akan makin banyak pertanyaan-pertanyaan yang semacam itu. Kalau kita ingin memanfaatkan Al-Quran dengan baik, udah sikap dasar, aku percaya pasti benar. Kalau ada benturan di dalam pikiran kita, benturan antara ajaran Al-Quran dengan teori yang pernah kita pelajari, kita tinggalkan teori, terus kita ikuti Al-Quran, terus pola pikir kita sesuaikan dengan itu. Nah, kalau kita mau begitu, maka insya Allah kita selamat. Nah, lebih beruntung lagi adalah mereka-mereka yang mau mengikuti ajaran Al-Quran, mau mengimani Nabi Muhammad, dan bahkan menolong Nabi Muhammad dalam perjuangan mengajarkan isi Al-Quran. فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Orang-orang yang mengimani Allah, mengimani Nabi Muhammad. Orang yang mengimani, yang mempercayai Nabi Muhammad, memuliakan Nabi Muhammad, dan bahkan menolong Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad, ya biasa orang kalau mengajak kebaikan pasti dimusuhi. Orang mengajak kebaikan pasti dimusuhi zaman kapanpun. Karena apa? Orang jahat itu tidak mau keinginannya dihalang-halangi. Kalau dia kepingin mendapatkan penghasilan dari perjudian, maka orang yang menghalang-halangi perjudian menjadi musuhnya. Kalau ada orang yang korupsi, maka kalau ada orang yang berusaha memberantas korupsi akan dimusuhinya. Nah, supaya tidak korupsi, tidak dimusuhi gimana? Undang-undangnya diubah, memperlunak sikap negara terhadap koruptor. Nah, itu undang-undang yang mengajak kepada kebaikan pasti dimusuhi oleh orang-orang jahat. Nah, Nabi Muhammad itu pasti dimusuhi banyak orang, terutama orang-orang yang jahat. Nah, kalau kita itu mau menolong
Nabi Muhammad, wattaba'un nur, dan mau mengikuti Al-Quran yang diturunkan kepadanya, maka kita mudah-mudahan menjadi orang-orang yang beruntung. Muflihun, ya, muflihun itu beruntung. Menolong Nabi Muhammad gimana? Ya kita teruskan program Nabi Muhammad dalam rangka berdakwah. Berdakwah itu mengajak orang kepada kebaikan. Berdakwah bisa mengajak orang yang asalnya belum mengenal Islam, kita kenalkan. Orang non-Muslim, kita beri penjelasan tentang Islam. Tapi dakwah juga perlu bagi orang-orang yang sudah mengaku Islam, tapi belum tahu banyak tentang Islam. Kita perkenalkan, Islam itu begini, supaya kita makin hari perilaku kita itu makin Islami, makin sesuai dengan ajaran Allah. Nah, keuntungan mereka yang mengikuti Nabi Muhammad tadi, itu ditambah lagi, kita perlu lagi dengan doa. Dan kita sendiri mesti berdoa, dan kita beruntung. Karena apa? Para malaikat pun ikut mendoakan kita. Mendoakan kita agar Allah selalu membimbing kita keluar dari kegelapan menuju ke jalan yang terang. Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Ini ayat yang menunjukkan bahwa Allah dan para malaikat itu, kalau bahasa Arabnya, bersolawat. Nah, yang ayat yang lebih populer bahwa Allah dan para malaikat itu bersolawat untuk Nabi Muhammad. Tapi yang ini, Allah dan para malaikat bersolawat untuk kita, umat mukminin, ya, umat muslim. Tapi tentu berselawatnya Allah dengan berselawatnya malaikat beda. Jadi arti solawat itu, kalau pelakunya Allah, itu Allah memberi rahmat. Tapi kalau malaikat tidak punya rahmat. Yang punya rahmat itu Allah. Malaikat minta kepada Allah supaya merahmati atau menyayangi umat muslimin. Malaikat itu mendoakan untuk apa? Liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur, agar Allah mengentaskan kita dari kegelapan menuju ke terang. Wa kana bil mu'minina rahima. Allah itu Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman. Nah, mereka itu beruntung tidak hanya ketika hidup di dunia saja. Keberuntungannya itu di dunia dan di akhirat. Di akhirat itu mereka akan diberi sinar yang terang. Jadi sinar itu tidak hanya berlaku di dunia ini saja, tapi besok di akhirat juga mendapatkan sinar. Apa perlunya sinar di akhirat? Perlunya itu setelah di padang mahsyar, kita setelah pertanggungjawaban kan kita perlu menuju ke surga. Menuju ke surga itu mesti kita mengetahui jalannya. Tapi semua orang akan mengetahui jalan itu. Karena apa? Dibimbing dengan sinar. Dibimbing dengan sinar. Rasulullah memberikan gambaran begini. Orang yang calon penghuni surga setelah menyelesaikan pertanggungjawaban hari hisab, ya, itu lebih mengenali jalannya menuju ke surga daripada dia mengenali jalannya sendiri menuju ke rumah sendiri di dunia. Ya, kita di dunia ini kan hafal dengan jalan yang menuju ke rumah kita. Tapi Rasulullah memberikan gambaran nanti calon penghuni surga itu mengenali jalan menuju ke surga itu jauh lebih bagus kan pengenalannya dibanding kita mengenali jalan kita menuju ke rumah. Ya. Karena apa? Paling tidak antara ini diberi sinar. Mereka akan diberi sinar yang terang sehingga mereka mudah mengikuti jalan itu menuju ke surga. Ini jalanmu, jalanmu, jalanmu. Ya. Kalau kita membimbing orang di dalam kegelapan kan kadang-kadang kita dari jauh memberi senter, terus kita tunjukin arah sana terus belok. Nah, tapi senter itu kecil sinarnya. Kalau di sana sinarnya lebih terang dan lebih besar. Aw man kana maitan fahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi kama mathaluhu fi dhulumat. Fi dhulumati laisa bi kharijin minha. Ini Allah memberikan perumpamaan. Sama enggak orang yang mati kemudian nanti di akhirat dihidupkan kembali,
Yang satu diberi cahaya. Diberi cahaya yang dia bisa berjalan mengikuti cahaya itu. Sama nggak orang itu dengan orang yang ketika dia dibangkitkan kembali dalam suasana gelap, dia tidak bisa keluar dari kegelapan itu. Nah, itulah hiasan atau keadaan yang dihadapi oleh orang-orang kafir. Karena apa? Mereka tidak mengetahui, karena mereka telah berbuat yang menyesatkan diri sendiri. Nah, saya lanjutkan. Mereka yang sudah mengikuti jalan Allah tetap harus waspada. Kenapa? Karena orang-orang yang mengingkari ajakan Allah itu selalu berusaha untuk memadamkan cahaya Allah. Maunya itu ajaran Allah itu kan Al-Quran yang kita sebut Islam. Nah, banyak orang yang berusaha untuk memadamkan cahaya Islam ini. Caranya macam-macam, dengan cara mengolok-olok ajaran Allah. Mengolok-olok ini kalau kita perhatikan sistematik. Ada orang yang dengan cara keilmuan, ada yang dengan cara yang preman begitu. Tapi kok sistematik banget begini? Ya, karena mereka ingin memadamkan Islam. Tapi Allah tidak akan meridhoi, tidak akan rela kalau cahayanya itu padam. Ya, Allah tidak akan mengizinkan padam. Sudah banyak buktinya. Orang berusaha memadamkan cahaya Allah. Misalnya memberi image bahwa Islam itu teroris. Terus dibuat ada rekayasa gedung WTC di New York itu ditabrak pesawat terbang. Oh, itu reaksi di Amerika udah langsung banyak, nggak masuk akal itu. Tapi itu dibuat memang untuk memberikan image bahwa Islam itu jahat. Yang terjadi apa? Bukan Islam makin padam, justru makin diminati orang. Ya. Menurut laporan tertanggal 9 September 21 oleh http Amerika CGTN.com, jumlah orang Muslim di Amerika Serikat itu meningkat 67%. Dari 1 juta di tahun 2000 menjadi 2,6 juta pada tahun 10. Jadi dalam 10 tahun itu meningkatnya dari 1 juta menjadi 2,6 juta. Jumlah ini meningkat lagi menjadi 3,45 juta pada tahun 2017. Kira-kira sekarang sudah naik lagi. Peningkatan yang pesat ini dipengaruhi oleh peristiwa penyerangan WTC pada tanggal 11 September 2001 yang didesain untuk memperburuk citra Islam. Ini coba saya kutipkan kalimatnya. Between 2000 and 2010, Muslims in the United States grew from an estimated 1 million to 2.6 million, a 60% increase, making it the fastest growing religion in the United States, according to the non-governmental U.S. religion census. By 2017, the number of Muslims in the United States was estimated at 3.45 million, according to Pew Research. Jadi, kalau orang pengen memadamkan Islam, enggak akan berhasil. Kita di Indonesia pada zaman dulu, zaman Bung Karno, itu banyak ulama-ulama yang dipenjarakan dan banyak orang-orang dibunuh, baik itu ulamanya maupun orang-orang Islam, dibantai. Bukan hanya membunuh biasa, dibantai. Itu kemudian pada zaman Presiden Soeharto, terutama di tahun-tahun pertama, Islam itu juga dimusuhi. Tapi jumlah orang Islam tambah terus. Ya. Terus dulu orang memakai kerudung malu.
Sekarang orang kalau tidak pakai kerudung malu. Dulu jarang kita dapatkan musola, tapi sekarang di setiap lantai gedung pemerintah itu biasanya ada musolanya. Malah kadang-kadang musolanya ada di sudut kiri dan di sudut kanan. Jadi dimusuhi tetap begitu. Terus zaman sekarang dimusuhi nggak? Sama aja dimusuhi. Tetapi justru dimusuhinya itu membuat orang Islam itu resilient, menjadi tangguh. Jadi Allah menjamin yuriduna ayyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka, mencerca, mengolok-olok. Wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu. Tapi Allah tidak mau. Allah akan menyempurnakan cahayanya meskipun orang kafir tidak suka. Di Indonesia sendiri seringkali Islam dicitrakan buruk oleh orang-orang bayaran, bahkan beberapa ulama diserang atau dibunuh. Tapi tindakan mereka justru membuat orang-orang Islam makin gigih dalam mempelajari dan mengajarkan Islam. Misalnya, makin banyak pengajian lewat online dengan peserta yang makin banyak. Makin banyak pula jumlah pemuda kita yang menghafal Al-Quran, sehingga Al-Quran bersemayam di hati mereka. Makin banyak pula perguruan tinggi yang menawarkan beasiswa bagi para pemuda yang hafal Al-Quran. Jadi Al-Quran itu hinggap di hati orang-orang. Bal huwa ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm wa ma yajhadu bi ayatina illa dzalimun. Al-Quran adalah ayat-ayat yang memberikan penjelasan yang bersemayam di dada orang-orang yang berilmu. Tidaklah mengingkari ayat-ayat Allah kecuali orang-orang yang zalim, yang menganiaya diri sendiri. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Ringkasan apa yang saya sampaikan adalah manusia lahir dalam kegelapan tanpa ilmu. Lalu Allah menurunkan Al-Quran sebagai cahaya hidup, dan Rasulullah memberi penerangan dengan mengajarkan Al-Quran. Beruntunglah orang-orang yang mengikuti Al-Quran dengan sukarela. Sinar Allah tidak akan padam meskipun ada usaha mematikannya. Semoga Allah selalu menerangi jalan hidup kita dan menumbuhkan di hati kita rasa cinta kepada Al-Quran. Amin.